Al-Fatihah. Bab fadlil masyi. Di sini bab menerangkan mengenai keutamanya berjalan ilal masjid, menuju masjid. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna nabiyya, sungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man barang siapa qata berbagi-bagian ilal masjidi, menuju masjid, aw raha, atau bersore-sorean, a'addallahu, maka menjanjikan Allah lahu baginya, fil jannati, al-a'adda, maka menyediakan Allah lahu baginya, fil jannati, di surga, nuzulan, jamuan, kullama qada aw raha, setiap kali dia pagi berbagi-bagian dan bersore-sorean. Muttafaqun alaih. Masyaallah. Wa anhu, dan ini dimasukkan di dalam bab al-masyu ilal masajid. Ini berarti maksudnya adalah berjalan ini. Berjalan ke masjid pada waktu pagi, berjalan ke masjid pada waktu sore. Itu. Maka nanti di surga nanti juga akan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu jamuan pagi, jamuan sore, karena jalan dia ketika dulu di dunia, yaitu ketika pagi sore ke masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Wa anhu, dan dari Abu Hurairah, anna Nabi, sungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man barang siapa tatahhara, bersuci, fi baitihi, di rumahnya, thumma madha, kemudian dia terus berjalan, ila baitin, ke rumah, min buyutillah, dari rumah-rumah Allah, masjid maksudnya, liyaqdiya, supaya dia menyelesaikan faridatan, atau mengerjakan faridatan, satu salat fardu, min faraidillah, dari salat-salat fardu yang difardukan Allah, kanat, maka adalah khutuwatuhu, langkah-langkah dia, ihdaha, salah satunya, tahuttu, menghapus khati'atan, keburukan atau dosa, wa ukhra, dan langkah yang lain, tarfa'u, mengangkat darajatan, derajat. Orang yang berjalan ke masjid itu setiap langkahnya dihitung tuh langkah-langkahnya, satu langkah hilang dosa, satu langkah naik derajat, hilang dosa, naik derajat. Sehingga kalau derajat makin tinggi, pengen derajatnya makin tinggi, makin jauh ya makin tinggi, makin jauh makin bersih dari dosa. Dan permasalahannya gini, kalau orang itu banyak dosa, maka dosa itu akan menggeret dosa-dosa yang lain. Orang itu maksiat besar, bukan langsung maksiat besar begitu. Orang itu maksiat besar dimulai dari maksiat kecil. Dimulai dari melihat, diteruskan dengan memegang, diteruskan dengan maksiat besar. Jadi begitu. Makanya maksiat kecil itu kalau dibiarkan terus enggak ditobati atau belum dihapus itu oleh Allah, maka akan menggeret lagi atau narik lagi maksiat yang lebih besar lagi, tambah lagi. Orang jauh dari masjid sekali aja, jauh dari masjid sekali saja, maka akan tuman nanti akhirnya. Pengen 2 kali, 3 kali. Awalnya tidak sholat subuh berjamaah, kemudian tambah lagi tidak sholat asar berjamaah, tambah lagi tidak sholat maghrib, isya, habis sudah nanti akhirnya tidak sholat ke masjid. Kalau sudah tidak sholat ke masjid, katanya sholat di rumah, tidak ada orang yang tahu. Oh, enggak ada orang tahu saja kalau saya enggak sholat. Habis malah enggak sholat nanti. Jadi maksiat itu akan menggeret menarik maksiat yang lain. Tetapi kalau maksiat ini diampuni oleh Allah, maka ini tidak akan menarik kepada maksiat-maksiat yang lain. Maka carilah, yaitu amalan-amalan yang menjadikan maksiatmu atau dosa-dosamu itu dihapus oleh Allah dan derajatmu ditingkatkan oleh Allah. Caranya diantaranya itu berjalan ke masjid. Rawahu Muslim. Wa Ubay bin Ka'ab, dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, qala, berkata Ubay, kana, adalah rajulun, seorang laki-laki, minal ansar, dari sahabat Ansar, la a'lamu, aku tidak mengetahui ahadan, seorang pun, ab'ada, yang lebih jauh, minal masjid, dari masjid, minhu, daripada dia, rumahnya maksudnya, jauh sekali. Wakana, dan adalah
Bahkan dan adalah la tukhti'uhu, tidak melepas dia, tidak apa namanya itu, tidak melewati dia salatun satu salat pun, salatun satu salat pun. Bagilah maka dikatakan lahu kepadanya, jadi dia ini walaupun rumahnya jauh, maka satu salat pun tidak pernah lepas lewat pada dia. Selalu dia itu mengerjakan salat berjamaah di masjid, masjidnya baginda Nabi. Bagilah maka dikatakan lahu padanya, lawis syarata, hendaknya kamu ini membeli khimar tarkabuhu yang kamu kendarai fil dhalma'i di waktu gelap, wa fil ramdha dan di waktu panas. Qala maka dia berkata, ma yasurni, tidak menggembirakan diriku, anna mangzili, sungguhnya rumahku ila jambil masjid, di sisi masjid. Ada orang yang memberi saran, mbak ya beli khimar, nanti bisa kamu buat jalan ketika gelap, dan bisa kamu buat jalan ketika dalam kondisi panas. Kalau khimar kan tahan panas, kakimu nih melocot nanti panas. Maka dia malah mengatakan, aku lo nggak seneng rumahku dekat masjid. Ini sungguhnya aku itu menginginkan ayu kutaba, untuk ditulis li bagiku mamsa ya, jalanku ilal masjid, ke masjid, waruju'i, dan kembaliku idza raja'tu, ketika aku kembali, ila ahli, ke keluargaku, kembali dari masjid. Ditulis kebaikan maksudnya. Waqala maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad jama'a telah mengumpulkan Allah laka untukmu, dzalika semua apa yang kamu katakan tadi, kullahu semuanya, rawahu Muslim. Dibenarkan oleh baginda Nabi. Kamu dapat pahala, oh semua dapat, semua yang kamu bilang tadi itu semua dapat, semuanya. Wa an Jabir, dari Jabir, dari Sayyidina Jabir radhiyallahu taala anhu, qala, berkata Jabir, khalat kosong al-biqa'u, lembah, khaulal masjid, di sisi masjid. Fa arada, menginginkan Banu Salimah ayang qalibu, untuk mereka pindah, ayang takilu, untuk mereka pindah qurbal masjid, di dekatnya masjid. Apabila maka nyampe dari kabar itu an-nabi, ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda Nabi berkata lahum, kepada Bani Salimah, balaghani, nyampe ke diriku, annakum, sungguhnya kalian semua, turiduna, menginginkan, antang takilu, untuk pindah qurbal masjid, di dekat masjid. Kalau mereka berkata, na'am ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad aradna, sungguh kami menginginkan, dzalika, yaitu pindah ke dekat masjid. Qala maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, Bani Salimah, wahai Bani Salimah, diyarakum, hendaknya kamu tetap saja di rumah kamu, enggak usah pindah. Tuktab, maka akan ditulis atharukum, bekas-bekas kalian. Diyarakum, hendaknya kamu tetap di rumah kalian semuanya. Tuktab, akan ditulis atharukum, bekas-bekas kalian. Kalau maka mereka berkata, ma yasurruna, tidak mengembirakan kami, anna, sungguhnya kami, kunna, adanya kami, tahawalna, kami pindah ke dekatnya masjid, karena pengen dapat fadilah, yaitu bekas-bekas kaki mereka ini ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan. Rawahu Muslim, warwa, dan meriwayatkan Al-Bukhari, Imam Bukhari, ma'nahu, maknanya hadis ini, min riwayat Anas, dari riwayatnya Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Wa an Abi Musa, dari Abi Musa radhiyallahu ta'ala anhu, qala, berkata Abu Musa, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna a'dhaman nas, sungguhnya paling besar-besar manusia, ajran, pahalanya, fis sholati, dalam salat, ab'aduhum, adalah paling jauh mereka, ilaiha, kepada salat di masjid, mamsan, jalannya. Mamsan bermakna jalan di sini, ini makan, isi makan. Fa'abaduhum, maka yang lebih jauh lagi, yang paling jauh mereka, yang paling jauh jalan mereka. Walladzi, dan orang yang tadiru, yang menunggu as-salat hatta yusalliha, sehingga dia menyolati salat, ma'al imam, beserta imam,
A'dhamu adalah lebih besar ajaran pahalanya minalladzi daripada orang yusalli yang dia ini salat tsumma yanam kemudian dia tidur, muttafaqun alaih. Kelihatannya maksudnya itu adalah walladzi yang tadiru shalah hatta yusalliha ini adalah orang yang setelah salat menunggu salat. Karena kalimat seterusnya itu adalah a'dhamu ajran minal ladzi yusalli tsumma yanamu. Jadi orang itu karena itu di tempat yang lain dikatakan orang yang habis sholat kemudian nunggu sholat berikutnya maka dikatakan sebagai ribat, wadhalikumur ribat itu dikatakan. Dan padahal ribatu yaumin wa lailatin khairun minad dunya wa ma fiha. Ribat sehari semalam itu lebih baik daripada dunia seisinya. Dan di antara ribat itu adalah menunggu sholat sampai sholat. Nah, sekarang itu ya ini berarti beda sekali antara orang jalan kaki menuju masjid dengan orang pakai kendaraan menuju masjid. Beda. Di sini ini jalan kan. Jalan itu bukan pakai kendaraan, walaupun itu hanya sepeda. Nah, di jalan kaki. Karena setiap langkah itu yang akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Satunya langkah akan menghapus dosa kalau punya dosa. Kalau satunya langkah akan meninggikan derajat. Kalau belas sudah enggak ada dosanya, ya terus ninggi terus derajatnya. Nah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ala Allahumma arham wa sayyidina Muhammad Allahumma ighfir wa sayyidina Muhammad Allahumma aslih sayyidina Muhammad Allahumma alif baina qulubi sayyidina Muhammad Allahumma ansur wa sayyidina Muhammad Allahumma asul sultanan nasira sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Niat amal datang awal, jangan nunggu komat, di komplek aja. Dengar azan cepat, nunggu sholat itu hadis tadi kan juga mutlak juga. Nunggu sholat itu juga sudah dapat pahala dan sholatmu juga pahalanya lebih banyak daripada kamu datang ketika imam sudah sampai mihrab baru datang. Azan langsung berangkat. Kalau kamu pengen hilang sifat malas, itu satu aja. Kalau dengar azan langsung persiapan pergi ke masjid, hilang betul sifat malas-malas itu. Asal istiqomah itu hilang. Kenapa saya itu kok malah? Walah, itu sebabnya kamu itu komat baru berangkat. Atau apa? Imam sudah baru naik itu baru berangkat. Itu nanti lama-kelamaan malas. Tapi kalau adzan langsung berangkat, lama-kelamaan kamu jadi orang yang rajin nanti akhirnya dalam segala hal, bukan hanya sholat saja, dalam segala hal, termasuk di kelas, termasuk di mutolaah waktu malam dan dalam segala kebaikan semuanya.